Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita langsung aja ya, karena waktu kita nggak lama, waktu kita terbatas. Tapi kalau yang eh, nggak ikut, nggak masalah sih, atau yang telat ya, karena eh, ini di-record, nanti bisa Bapak, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, bisa Bapak upload juga ke YouTube ya, nanti yang telat-telat ya ikut ke YouTube aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita mau membahas tentang gerak melingkar ya sedikit lah. Mungkin kelas 10 1, 10 3, 10 10 berapa ya? 10 4 kita udah masuk sebagian, tapi apa? eh, biar ini aja lah, biar pemahamannya kita tingkatkan ya insya Allah. Kayak tentang gerak melingkar ya. Ini sebenarnya materi lanjutan dari kinematika ya. Eh, Kalau kalian sebelum udah belajar gerak lurus, gerak pola bola, sekarang kita belajar tentang gerak melingkar gitu ya. Oke. Nah, contoh yang benar bergerak melingkar itu apa? Contohnya adalah bumi mengelilingi matahari ya. Bumi mengelilingi matahari gitu kan. Ini misalkan bumi, kemudian dia mengelilingi matahari ya. Ini matahari lah misalkan ya. Nah, dia geraknya adalah gerak melingkar ya. Atau kalian mengenal istilahnya adalah gerak Revolusi. revolusi ya. Nah, revolusi itu adalah contoh gerak melingkar ya. Kemudian kendaraan berbelok di tikungan ya. Kemudian apa roda yang bergerak, kemudian ada mesin pemotong kayu ya. Itu bisa dikatakan gerak melingkar juga gitu ya. Banyak contohnya lah. Kalau gerak parabola kalian juga udah jelas ya. Oke. Nah, selanjutnya apa sih yang membuat si benda itu bergerak melingkar? Nah, benda itu bisa bergerak melingkar itu karena ada yang namanya gaya sentripetal gitu ya. Gaya sentripetal. Nah, contoh nih tadi ya, kita kan eh, ada bumi mengelilingi matahari ya. Oke, mana sih? Matahari misalnya. Oke, kemudian ini buminya ya, mengelilingi matahari. Oke, ini bumi. Nah, dia gaya sentripetal itu gayanya selalu menuju ke arah ke pusat lingkaran gitu ya. Jadi ke sini ya. Nah, ini ada F sentripetal gitu. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut di materi dinamika gerak melingkar ya di kelas 11 gitu. Nah, eh, itu gaya sentripetal ya. Jadi dia selalu menuju ke pusat pusat lingkaran gitu ya. Ini seperti itu gaya sentripetal. Nah, kalau mungkin kalian kenalnya, Pak, bumi itu bisa melilingi matahari karena ada gaya gravitasi. Nah, di sini gaya gravitasi berperan sebagai gaya sentripetal gitu. Gaya gravitasi ya, ini berperan ya, peran sebagai gaya sentripetal ya. Nah, nanti digerak melingkar melingkar yang lain yang berperan sebagai sentripetal bisa jadi bukan gaya gravitasi. Contoh kalian mainan tali itu, terus atasnya dikasih tali diketin ke apa kayak benda gitu ya, kemudian diputar-putar. Nah, gaya sentripetalnya adalah gaya tegangan tali dan yang lain-lain ya. Intinya gaya sentripetal itu selalu menuju ke pusat lingkaran gitu ya, yang membuat dia bergerak melingkar ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita menyinggung ke lingkaran sedikit. Lingkaran itu punya apa? Ini ada yang namanya jari-jari ya. Radius. Ya, radius. Ini ada jari-jari.
Jari-jari. Satuannya apa jari-jari? Panjang ya, berarti dia meter. Kemudian juga Meter. ada keliling ya. Keliling. Keliling itu bisa dicari dengan ini 2pi R. 2pi kali jari-jari ya. Atau pi kali D ya boleh lah. Keliling itu boleh dicari dengan pi kali D ya. Oke. Itu keliling ya. Oke, kalian harus tahu lah. Ini SD lah ya. Oke, terus ada luas ya, tapi saya nggak akan bahas luas di sini karena kita lebih butuh keliling ya. Biarkan saja. Nah, kemudian ada besaran-besaran pada benda yang bergerak melingkar ya. Ada eh, apa? Frekuensi, periode, kecepatan sudut dan kecepatan linear gitu. Oke, sekarang kita mau cepet dulu ya. Nanti saya buka pertanyaan. Frekuensi ya, ini adalah apa ya? Ada yang tahu nggak? Ini frekuen itu sering ya atau sebenarnya itu seberapa banyaknya putaran ya, putaran tiap detik ya, tiap detik. Nah, kemudian ada juga periode ya. Ini adalah waktu. Nah, waktu yang dibutuhkan, aduh, dibutuhkan nah untuk satu putaran penuh gitu ya, putaran penuh. Nah, berarti logikanya ini frekuensi itu adalah banyaknya putaran tiap sekon ya. Dilamakannya dengan F ya. Ini satuannya adalah hertz ya. Kemudian periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran penuh. Waktu berarti periode ya. T ya. Satuannya berarti sekon ya. Nah, si T sama F ini dia saling berkebalikan. Berarti T itu sama dengan 1/F ya. Nah, F itu adalah 1/T. Nah, ini hubungan frekuensi dan periode ya. Oke. Hubungan frekuensi dan periode. Oke ya. Ini cerah dulu silakan. Banyaknya putaran tiap detik. Jadi misalkan dalam satu detik berapa kali muter tuh di gerak melingkar itu. Nah, itu adalah frekuensinya. Satuannya dalam hertz ya. Kemudian periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran penuh ya. T ya, satunya dalam sekon. Oke, nanti kita kasih contoh lah, kasih contoh soal ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada yang namanya kecepatan sudut nih. Ini omega ya. Omega ini satuannya nanti adalah radian per sekon ya. Nah, oke, kita tahu bahwa untuk menempuh satu putaran apa ya itu kan sama aja satu keliling ya. Maka kecepatan untuk satu keliling adalah V itu adalah 2pi kali R ya. 2pi R kan tadi kan ya keliling ya. Bentar, tulis saja keliling dulu aja deh. Kecepatannya adalah keliling per satu putaran penuh. Nah, ini periode K per T. K itu adalah 2pi R gitu ya. 2pi R per T. Nah, ya, 2pi R per T. Ya, oke. T itu adalah 1/F. Ingat, T itu adalah 1/F. Maka ini bisa ditulis juga 2pi ya, F ya. Kalikan dengan R. Nah, si 2pi F ini, nah inilah yang disebut dengan kecepatan sudut. Ya, ini 2pi F ini adalah kecepatan sudut. Nah, itu adalah omega. Nah, 2pi F ini adalah kecepatan sudut. Ya, asing ya, ya nggak apa-apa. Karena baru belajar saya yakin pasti. Ya, 2pi F itu adalah omega kecepatan sudutnya ya. Satuannya adalah radian per
sekon. Ya, oke. Berarti kita kita turunin dari sini ke bawah. Berarti ini V akan menjadi apa? Omega kali dengan R ya. Nah, kita juga dapat satu rumus lagi omega. V sama dengan omega R. Kenapa jadi omega R? Karena ini kan tadi udah kita ganti dengan omega ya. Karena omega adalah 2pi F. Jadi V sama dengan omega R. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau nanya? Silakan. Tadi itu omega omega itu apa Pak? Tadi. Omega ini kecepatan sudut. Oh, Kecepatan sudut. Lambangnya omega ya. Kayak W kayak oke. gitu. Omega. W ngelengkung gitu ya Pak? Iya. Omega itu sama dengan 2pi kali frekuensi ya, atau 2pi per T boleh. Omega juga punya hubungan dengan kecepatan linear V ya. Kalau V ini kan satuannya meter per sekon ya. Kalau omega kecepatan sudut itu adalah radian per sekon gitu. Ya, kalau mau screenshot dulu silakan ya. Oke, 3, 2, 1. Ada yang mau nanya lagi? Nggak apa-apa. Kalau mau di chat private boleh. Nah, chat private aja. Nanti saya jawab ini. Saya tunggu 2 menit ya. Pak, Kalau mau malu. nanya Pak, Ya. bedanya sentrifugal sama sentripetal itu apa ya Pak? Kalau sentrifugal itu arahnya ini keluar ya. Kalau sentripetal itu arahnya ke dalam. Dua-duanya gaya fiktif sih sebenarnya. Si sentrifugal itu gaya fiktif ya. Kalau sentripetal itu arahnya ke pusat lingkaran. Kalau sentrifugal keluar. Ya cuman kita nggak belajar sentrifugal di sini. Belajar sentripetal aja. Oke ya, untuk memberi gambaran kalian untuk kecepatan sudut dan kecepatan linear, ya, nantilah ya habis ini ya. Mungkin kalian masih mungkin ini ada kecepatan sudut apa gitu, ada kecepatan linear apa. Nah, kecepatan linear ini V, kalian udah kenal di kinematika gerak lurus ya. Satuannya adalah meter per second. Cuman ini kecepatan sudut ini satuannya radian per second. Kalian baru kenal gitu. Nggak apa-apa gitu. Kita kenalan lebih lanjut habis ini. Oke, selanjutnya ada contoh nih. Oh, langsung saya kasih nih. Belum saya ini ya. Sebentar. Oh ya, ini aja lah. Langsung aja nih. Sebuah benda berputar 300 putaran per menit ya. Berapakah frekuensi, periode, dan kecepatan sudutnya ya. Oke. Nah, ini kan ada keterangan 300 putaran per menit ya. 300 putaran per menit. Sedangkan frekuensi tadi apa? Frekuensi adalah jumlah putaran tiap detik. Nah, berarti frekuensinya berapa ini? Kalau 300 putaran per menit, berarti per detik berapa? Ya udah, berarti tinggal 300 dibagi berapa? Dibagi 60 ya. Nah, jadi berapa? Jadi 5 ya. 5. 5 putaran per detik ya. Atau bahasanya adalah 5 apa? Satunya tadi frekuensi 5 Hz gitu ya. Oke. Periodenya berapa? Nah, periode adalah 1 per F. Ya, 1 per F berarti 1 per 5 ya, atau 0,2 sekon ya. Oke. Tuh. Kemudian kecepatan sudut ya, omega. Omega tadi adalah 2pi F ya, 2pi kali F. Nah, berarti 2pi kali F-nya berapa? 5 ya.
Nah, berarti adalah 10 pi radian per sekon jawabannya ya. Oke, nah coba kalian latihan ya. Nah, coba nih, ini latihan nih. Silakan dicoba dulu apakah sama apa enggak ya. Coba jawaban kalian lah. Itu udah dikasih clue-nya, udah kasih jawabannya. Silakan, silakan, silakan. Latihan dulu. Kalau kalian apa? Ada yang sama, jawab sama ya, silakan di chat lah, nggak apa-apa. Kalau beda, bedanya di mana gitu. Silakan. Ya, kalau sama silakan jawab sama. Kalau beda ya jawab beda. Silakan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tanya aja ya. Nggak ada, Pak. Boleh lanjut. Oh, boleh lanjut. Yang lain gimana? Udah Sama, dicoba Pak. belum soalnya, Hara? Hah? Udah dicoba soalnya. Ini yang bawah nih, latihan. Salah saya berarti ini ya. Oke. Beda, oke ya benar. Kalau beda berarti benar. Beda, ya ini harusnya 20 ya. Saya kelebihan 01 nih. Ini 20 nih. Periodenya berarti 1/20. Iya, T-nya juga pasti beda. Ini berarti 0,05 ya. Atau 50 milisecond. Ini ya berarti 40 ya. 40 radian per second ya. Oke. Ya, oke saya ubah. Ini harusnya 20 Hz ya. Ini kan dibagi 60 ya. Benar kan dibagi 60? Iya kan 1 menit kan 60 detik, Pak. Iya, iya. Ini berarti 1/20 second atau 0,05 milisecond. Kemudian ini adalah 50 milisecond ya. Eh, ini salah nih. 0,05 second, ini 50 milisecond. Ini omeganya adalah, bentar. Oh ya, ini jadinya 40 ya. 40 pi radian per second gitu. Ya, oke. Ya, beda. Ada lagi yang beda nggak? Luna. Oh iya, 20 Hz ya benar. Oke ya, udah bisa lah ya. Sip, mantap. Kalau udah bisa, boleh screenshot dulu. Kita lanjut. Kita mau ke besaran-besaran pada gerakan melingkar selanjutnya. Ada posisi sudut, perpindahan sudut, dan juga kecepatan sudut dan percepatan sudut. Oke, posisi sudut itu dilambangkan dengan theta ya. Nah, apa theta? Theta posisi sudut. Oke ya, theta. Ya kan kalian udah mengenal ya theta itu sudut. Theta itu berapa? Misalkan ya berapa aja? Theta 30 derajat gitu ya. Theta di 45.
45 bolehlah gitu. Oke. Nah, kalau perpindahan sudut itu gimana? Nah, sudutnya itu berarti berpindah gitu. Jadi awalnya misalkan gini. Ini kan benda bergerak melingkar dari sini ke sini lah ya. Ini katakanlah theta 0, ini theta ya. Nah, maka dia mengalami perpindahan sebesar delta theta ya. Perpindahan sudut itu delta theta ya. Delta theta. Nah, perpindahan sudut. Ini berapa? Berarti delta theta itu adalah apa? Theta dikurangi theta 0 gitu. Ya, itu adalah perpindahan sudut. Misalkan awalnya ada di 30 ya, misalkan 30 ini ke 45 misalkan ya. Berarti ini adalah 45 dikurang 30 ya. Berarti delta tetanya adalah 15 derajat. Ini contoh aja ya. Bisa berapa aja angkanya sebenarnya tergantung yang diminta. Nah, sudut itu juga bisa dinyatakan dalam radian ya. Sudut dalam radian. Nah, nah sudut dalam radian itu satu putaran penuh ya. Satu putaran penuh satu putaran penuh ya sama dengan pi 2 pi radian ya. 2 pi radian ya. Nah, jadi satu putaran penuh kan 360 derajat ya. Itu sama dengan setara dengan 2 pi radian gitu. 2 pi radian. Nah, oke ya. Berarti kalau misalkan 180 derajat berapa pi radian? Ya pi radian jadinya ya, pi radian aja. Kalau misalkan 90 derajat berapa pi radian? Ya setengah ya atau pi per 2. Setengah V radian, Pak. Ya, setengah pi radian gitu. Ya. Kalau misalkan berapa? 60 derajat berapa pi radian? Ini kan kalau 180 itu pi radian. Nah, kalau 60 berapa? 1/3 ya. 1/3. Oke, 1/3 pi radian atau pi per 3 radian gitu. Oke. Coba sekarang cepet-cepetan tulis di chat, kolom chat lah. Kalau 45 derajat berapa pi radian? Titik-titik radian. Berapa pi ini coba? Tulis di kolom chat ya. Boleh private, boleh ini ya, silakan. 45 derajat berapa pi radian? Yuk. Oke, ada yang bilang 1/4. Oke, ada pi per 4. Oke, good. Ya, pi per 4 ya, atau 1/4 pi boleh ditulis gitu. Pi per 4, oke, good ya. Pi per 4 radian. Nah, gitu ya. Oke. Bisa ya? Ya, oke. Itu adalah perpindahan sudut, kamu bisa nyatakan dalam derajat atau bisa nyatakan dalam radian ya, dalam pi radian gitu. Ini kok nggak mau ini. Oke, kita close. Nah, sedangkan kecepatan sudut, nah kita tadi ada omega ya. Nah, kecepatan sudut juga bisa dinyatakan dengan perpindahan sudut per selang waktu ya. Omega itu bisa ditentukan dengan apa? Delta theta per T. Nah, delta theta apa? Ini perpindahan sudut. Kecepatan sudut apa? T-nya apa? Waktu. Jadi kecepatan sudut juga bisa ditentukan dengan perpindahan sudut per waktu. Gitu ya. Itu kecepatan sudut. Satuannya apa? Radian per second. Gitu. Ada kecepatan sudut, ada percepatan sudut. Nah, percepatan sudut itu adalah alfa. Alfa itu adalah
perubahan kecepatan sudut. Nah, delta omega per T. Nah, ya. Satuannya apa? Radian per sekon kuadrat. Gitu, ya. Jadi kalau kita urai berarti ini kan ada omega dikurang omega 0 ya. Ada perubahan omega. Nah, perubahan kecepatan sudut per T. Nah, mirip-mirip inilah pokoknya GLBB gitu ya. Kalian udah belajar GLBB kan? Oke ya, sambil dicerna boleh. Kita lanjut. Nah, ini habis ini ada contoh soal apa enggak ya? Ada contoh soal kah? Oh, enggak. Oke, saya kasih contoh soal deh. Langsung soal aja. Sebuah roda dia diputar dari keadaan diam sampai dengan kecepatan sudutnya itu 10 radian per sekon ya. Jadi roda itu diputar dari keadaan diam ya, dari omega 0-nya sama dengan 0 sampai omeganya itu 10 radian per sekon. Dalam waktu 2 detik lah. Berarti percepatan sudutnya berapa nih? Ayo jawab di kolom komentar boleh atau langsung boleh. Silakan. Lima. Oke. Ya, oke ya. Jadi 5 dari mana? Jadi dari mana? 10 dikurang 0 ya. Kemudian per T-nya 2 ya. Jadi Dibagi dua. ya 5 radian per sekon kuadrat. Gitu ya. Oke. Min 5 apa 5? Ayo, min 5 apa 5? 5 ya, karena ini kan omega akhirnya kan 10 ya. Omega awalnya 0. Kecuali kalau dia di rem ya, diberhentikan. Nah, dia baru jadinya minus 5. Karena dari 10 jadi 0 gitu ya. Oke, Oke silakan mau di screenshot silakan kita lanjut. Ya masih ada 10 menit lagi ya. Kekejar apa enggak? Atau ini zoomnya biasa aja. Oke, kita lanjut ke kecepatan sudut. Kecepatan sudut lah GMB ya, maaf. Kita lanjut ke GMB. GMB itu adalah gerak melingkar beraturan gitu ya. Nah di GMB ini setiap selang waktu yang sama dia akan mengalami perpindahan sudut yang sama ya. Setiap detik misalkan dia berpindah sebesar pi per 2 atau 90 derajat, ini di detik kedua juga 90 derajat, detik ketiga juga 90 derajat. Ya itu kan dia perpindahan sudutnya sama setiap detik gitu ya. Oke. Dan yang perlu kamu ingat, nah ini kan kecepatan GMB, gerak melingkar beraturan ya. Yang namanya biasanya yang kalau beraturan doang gitu ya, tanpa berubah beraturan. Biasanya kan nggak punya percepatan ya, tapi ini punya percepatan. Percepatannya adalah namanya percepatan sentripetal. Ya. Kenapa? Karena dia kan kecepatannya berubah nih. Ini di sini kecepatannya arahnya ke sana. Yang berubah itu arah kecepatannya ya. Ini arahnya ke sini. Kalau di sini walaupun sama, gedenya sama ya, tapi arahnya ke sini. Di sini arahnya ke sini. Nah, kecepatannya itu sama sebenarnya, besarnya sama. Katakanlah ini 10 ya. Waduh, 10 menit lagi. Ini 10, ini 10, ini 10 ya. Ini 10 meter per sekon ya.
Ini 10 meter per sekon, ini 10 meter per sekon, ini 10 meter per sekon gitu ya. Nah, tapi arahnya itu beda-beda gitu. Itu disebut punya percepatan karena arahnya berubah walaupun besarnya sama. Yang namanya kecepatan kan sebenarnya teorinya dia punya besar dan arah gitu ya. Vektor gitu kan. Nah, ini arahnya berubah. Makanya disebut punya percepatan. Namanya percepatan sentripetal. AS ya, yang tadi arahnya ke pusat lingkaran. Nah, AS itu bisa dicari dengan V kuadrat per R ya. V ini adalah kecepatan linearnya ya. Nah, karena V itu tadi adalah apa? Omega R ya. AS itu menjadi V itu kan omega R ya. V sama dengan omega R. Maka kita gantinya jadi omega R. Nah, kita kuadratin per R ya. Nah, sehingga AS-nya itu jadi apa? Omega kuadrat ya. Ini R kuadrat per R ya. Omega kuadrat kali R. Nah, jadinya seperti itu. Ya, ini kita ada dua rumus untuk apa percepatan sentripetal ya. V-nya kecepatan linear, omeganya adalah kecepatan sudut ya. Oke. Oh ya, ini aja lah. Kita kan tadi udah nulis ya omega itu kecepatan sudut itu adalah apa? Delta theta ya per T ya. Ya ada ini aja sih sebenarnya. 3 MB ya. Sama ini nih. Jadi mungkin ada 3 rumus nih. Ini sama ini dah. Tambah yang sentripetal gitu. Oke, contoh ya. Benda bergerak melingkar dengan perpindahan sudut 30 derajat ke 300 derajat. 7 menit lagi. Dalam waktu 3 detik ya, kecepatan sudutnya adalah berapa ya? Nah, ya udah. Kalau ditanya kecepatan sudut berarti omega ya. Ya ada perubahan sudut dari 300 dari 30 ke 300. Berarti theta dikurang theta 0 ya per T ya. Berarti 300 dikurang 30 ya per 3 ya. 270. Ya, 270 dibagi 3 ya. Jadi 90. 90 derajat. 90 derajat 90 derajat lah. 90 ya 90 derajat per detik ya. 90 derajat per detik benar. Per detik. Nah, oke, atau bahasa lainnya adalah berapa nih? Berapa pi radian nih? Berapa pi radian? Pi per 2 ya. Pi per 2. 90 kan pi per 2 ya. Pi per 2 radian gitu ya. Per sekon. Jadi dia setiap detik itu berubahnya 90 derajat gitu ya. Begitu ya. Nah, contoh nih, satu lagi nih. Contoh latihan nih. Coba. Coba berapa ya? Silakan kalian coba. Yuk, berapa? 90. Berapa? 90. Ada yang mau chat boleh. Khawatir malu-malu ya. Silakan. Tadi jam 90 siapa? Saya, Pak. Pono. Oke. Mana tadi sih? Oke. Jawabannya adalah ya pi per 2 ya, sama radian per sekon ya.
Oh, atau salah nih. Ini harusnya kurang-kurang per ya. Ya kalau kamu jawabnya dalam ini per 2 boleh nih. 3,14 per 2 ya. Berarti berapa nih? 1, berapa ya? Di 1,557 ya. 1,57 boleh. Oke, 90 ya boleh. 90 derajat. Tapi kalau kamu dalam apa radian per sekon itu harus diubah ke P per 2 ya. Oke. Boleh, 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 boleh. Yes. Oke, kemudian ada GMBB di sini ya, gerang melingkar berubah peraturan ya. Ini pada dasarnya mirip sama GMB lah. Mirip sama apa? GLBP, sorry. GMBB GLBP, itu Pak. mirip sama GLBP ya. Jadi persamaannya kan kalian ingat nih, omega sama dengan omega 0 plus alfa T ya. Delta theta sama dengan omega 0 plus setengah alfa T kuadrat ya. Omega 0 sama dengan omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa delta theta gitu ya. Nah, itu ya. Ini kalian sebenarnya kalau masih ingat GLBP ya ini kurang lebih sama ya. Mirip-mirip lah seperti itu ya. Contoh ya ini. Contoh nih. Sebuah alat pemotong kayu berputar dari keadaan diam hingga kecepatan sudutnya 80 radian per sekon. Berarti artinya dia dari diam ya, omega nolnya ya 0 ya, 0 radian per sekon. Kemudian sampai omega ya 80 dalam waktu 2 detik T ya. Berapakah percepatan sudutnya? Ya alfa itu boleh pakai rumus mana sih? Yang ini nih, yang ini boleh. Bisa pakai yang ini nih. Pakai rumus yang ini boleh. Tapi kalau mau cepet pakai ini aja. Alfa sama dengan apa? Delta omega per T ya. Berarti omega dikurang omega 0 per T ya. Maka kita akan dapat berapa? 80 dikurang 0 per 2 ya. Maka dapat 40 ya. 40 40 radian radian per sekon. sekon kuadrat. Gitu. Ya, oke. Masih 1 menit 46 detik. Nah, silakan nih satu ini. Coba kalian latihan ya. Oke, di sini diketahui bahwa kecepatan sudut awal ya, kecepatan sudut awal 20 radian per second berarti ini omega nolnya ya. Kemudian hingga berhenti berarti omeganya itu adalah 0 ya. 0 radian per second ya. Yuk, yang udah dapat jawabannya silakan. Ada yang dapat, kita 1 menit lagi. Oh, ada yang udah jawab. Ya, berapa? 40 radian per sekon kuadrat. 40. Kenapa 40? Said, ya benar nih Said nih. V-nya adalah 8, kemudian ini percepatan sudutnya adalah 5 radian per sekon kuadrat. Dari mana 8? Kita tahu bahwa V itu sama dengan omega kali R ya. Oh, udah habis.